Dewa-dewa Jepang kuno, legenda dan kekuatan dalam Shinto dan mitologi Jepang. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang dewa-dewa Jepang kuno. Di kepulauan Jepang yang terletak di ujung timur dunia, terdapat sebuah dunia yang penuh dengan mitos dan dewa-dewa kuno. Mitologi Jepang, yang merupakan inti dari agama Shinto, menceritakan tentang dewa-dewa yang menguasai berbagai aspek kehidupan dan alam semesta. Agama Shinto, sebagai agama asli Jepang, memuja kami, dewa atau roh, dan menghormati hubungan mendalam antara manusia dan alam. Dewa-dewa kuno ini tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan dan pemeliharaan kosmos serta kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang. 1. Amaterasu Omikami adalah salah satu dewa utama dalam mitologi Jepang, dikenal sebagai Dewi Matahari dan penguasa langit. Sebagai nenek moyang Kaisar Jepang, Amaterasu memiliki posisi yang sangat penting dalam mitologi dan agama Shinto. Kisah Amaterasu seringkali menggambarkan tema-tema seperti cahaya, kegelapan, dan keseimbangan. Legenda Amaterasu yang paling terkenal adalah kisahnya dengan adiknya, Susanoo, dewa badai dan laut. Ketika Susanoo melakukan tindakan merusak di bumi dan langit, Amaterasu merasa terancam dan memutuskan untuk bersembunyi di dalam sebuah gua yang dalam dan gelap, menutup pintu gua dengan batu besar. Kepergiannya menyebabkan dunia menjadi gelap gulita dan kehidupan terancam punah. Para dewa lain, yang menyadari pentingnya Amaterasu bagi keberlangsungan hidup, merencanakan sebuah upacara untuk menarik perhatian dan mengembalikannya ke dunia. Mereka mengadakan perayaan meriah dengan nyanyian dan tarian di depan gua. Suara kebisingan dan keramaian membuat Amaterasu penasaran, dan ketika ia membuka pintu gua, cahaya matahari kembali menerangi dunia. Kembalinya Amaterasu tidak hanya mengembalikan sinar matahari, tetapi juga membawa kembali keseimbangan dan kehidupan. 2. Susanoo, adik dari Amaterasu, adalah dewa badai dan laut yang dikenal karena sifatnya yang penuh amarah dan kontroversial. Meski terkenal karena tindakan destruktifnya, Susanoo juga memiliki sisi heroik. Salah satu cerita yang paling terkenal tentang Susanoo adalah perjuangannya melawan Yamata no Orochi, ular berkepala 8 yang menakutkan. Menurut legenda, Yamata no Orochi mengancam desa-desa di Jepang dengan memakan pengorbanan manusia setiap tahun. Susanoo, yang sedang dalam perjalanan, memutuskan untuk membantu penduduk desa dengan mengalahkan ular tersebut. Dengan menggunakan kecerdikan dan keberanian, Susanoo memerangkap Yamata no Orochi dengan minuman beralkohol, lalu membunuhnya. Dalam tubuh ular tersebut, Susanoo menemukan sebuah pedang legendaris, Kusanagi no Tsurugi, yang kemudian menjadi salah satu dari 3 harta suci Jepang, bersama dengan cermin dan permata yang melambangkan kekuatan dan perlindungan. 3. Tsukuyomi, Dewa Bulan, merupakan saudara dari Amaterasu dan memiliki peran penting dalam mitologi Jepang sebagai pelengkap sinar matahari. Tsukuyomi, yang sering digambarkan dengan karakter yang misterius dan dingin, memainkan peran dalam menyeimbangkan kekuatan malam dan siang. Meskipun ia tidak sepopuler Amaterasu atau Susanoo, Tsukuyomi memiliki tempat yang signifikan dalam kosmos Shinto. Dalam beberapa versi cerita, Tsukuyomi terlibat dalam konflik dengan Amaterasu, terutama karena ketidaksepakatan pribadi atau perbedaan dalam cara mereka mengatur dunia. Konflik ini menyebabkan Tsukuyomi menjauh dari dunia manusia dan hanya muncul pada malam hari. Ketidaksempurnaan dalam hubungan antara dewa-dewa ini menggambarkan keseimbangan antara kekuatan siang dan malam serta kompleksitas dalam kosmos. 4. Inari adalah dewi padi, kesuburan, dan keberuntungan dalam mitologi Jepang. Inari sering dikaitkan dengan rubah sebagai pelindungnya, dan kuil-kuil yang didedikasikan untuk Inari seringkali dikelilingi oleh gerbang-gerbang torii merah yang melambangkan jalan menuju kesucian dan hubungan dengan dunia spiritual. Kuil-kuil Inari dapat ditemukan di seluruh Jepang dan seringkali merupakan tempat di mana orang-orang datang untuk berdoa dan memberikan persembahan untuk mendapatkan keberuntungan, panen yang melimpah, dan kesuburan. Upacara dan ritual yang dilakukan di kuil Inari mencerminkan pentingnya pertanian dalam masyarakat Jepang dan kepercayaan pada kekuatan spiritual dalam mendukung kehidupan sehari-hari. 5. Kanon, atau Avalokitesvara dalam tradisi Buddhis, adalah dewi kasih sayang dan kemurahan hati yang juga memiliki tempat penting dalam mitologi Jepang. Meskipun asalnya dari tradisi Buddhis, Kanon telah diintegrasikan ke dalam praktik Shinto dan dihormati sebagai pelindung yang penuh kasih.
Kanon sering digambarkan dengan 1000 tangan, masing-masing dengan mata yang dapat melihat penderitaan manusia dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan. Kuil-kuil yang didedikasikan untuk Kanon seringkali menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang mencari kesehatan, keselamatan, dan bimbingan. Festival dan upacara yang berkaitan dengan Kanon berfokus pada doa untuk kesejahteraan dan perlindungan, mencerminkan nilai-nilai belas kasih dan perhatian terhadap kesejahteraan orang lain. 6. Kuil Fushimi Inari di Kyoto adalah salah satu kuil yang paling terkenal di Jepang yang didedikasikan untuk Inari. Kuil ini terkenal dengan ribuan gerbang torii merah yang membentuk jalan setapak di sekitar Gunung Inari. Setiap gerbang torii dipersembahkan oleh individu atau keluarga yang berdoa untuk mendapatkan berkah dari Inari. Festival utama di kuil Fushimi Inari adalah Festival Inari Matsuri, yang diadakan setiap tahun pada bulan Februari. Festival ini menarik ribuan pengunjung dari seluruh Jepang dan dunia. Selama festival, pengunjung dapat melihat berbagai upacara, pertunjukan tradisional, dan persembahan kepada Inari. Festival ini mencerminkan pentingnya Inari dalam kehidupan masyarakat Jepang dan dedikasi mereka untuk menghormati dewa yang melindungi dan memberkati mereka. Praktik Shinto melibatkan berbagai ritual dan upacara yang dilakukan untuk menghormati kami dan menjaga hubungan harmonis antara manusia dan dunia spiritual. Ritual Shinto seringkali dimulai dengan pembersihan diri, yang melibatkan cuci tangan dan berkumur dengan air di tempat yang telah disediakan di kuil. Ini adalah simbol dari penghilangan kotoran spiritual dan persiapan untuk berdoa. Selama upacara, pengunjung kuil dapat memberikan persembahan berupa makanan, uang, atau barang-barang lain sebagai tanda penghormatan. Doa dan permohonan biasanya ditulis di kertas yang digantungkan di pohon atau ditempatkan di altar khusus. Upacara dan festival Shinto seringkali melibatkan musik tradisional, tarian, dan prosesi yang merayakan siklus musim dan kehidupan masyarakat. Mitologi Jepang, dengan dewa-dewa kuno seperti Amaterasu, Susanoo, Tsukuyomi, Inari, dan Kanon, menawarkan wawasan yang mendalam tentang kepercayaan, nilai-nilai, dan budaya Jepang. Dewa-dewa ini tidak hanya memainkan peran penting dalam menciptakan dan memelihara alam semesta, tetapi juga berfungsi sebagai simbol dari prinsip-prinsip seperti keseimbangan, keberanian, dan belas kasih. Cerita-cerita ini mencerminkan hubungan mendalam antara manusia dan alam serta mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Jepang. Melalui praktik Shinto dan ritual-ritualnya, kepercayaan ini terus hidup dan berkembang, menghubungkan masa lalu dengan masa kini dalam jalinan mitos dan keagamaan yang abadi. Dewa-dewa Jepang kuno tetap menjadi bagian integral dari identitas dan spiritualitas Jepang, menawarkan panduan dan inspirasi bagi generasi demi generasi. Dengan cara ini, mitologi Jepang tidak hanya merupakan warisan budaya yang berharga tetapi juga sebuah sumber pengajaran yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang sudah menonton, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. PAC out.